Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Duratun Nasihin diceritakan kisah kesabaran dari Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah salah seorang bangsa Rum, ia putra Iyas bin Ishak alaihi salam. Ibunya salah seorang putri dari Nabi Lut alaihi salam. Nabi Ayub termasuk salah seorang pria yang jenius, rajin, berbudi pekerti luhur dan bijaksana. Ayahnya adalah seorang hartawan yang memiliki sejumlah besar hewan ternak seperti unta, lembu, domba atau biri-biri, kuda, keledai, dan himar. Tiada seorang pun yang bisa menandingi kekayaannya di negeri Syam. Setelah ayahnya meninggal, semua warisan kekayaannya diberikan kepada anaknya yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan Dewi Rahmah putri Afraim bin Nabi Yusuf alaihissalam. Dari pernikahan mereka Allah menganugerahi 12 kali kelahiran, yang mana setiap satu kali lahiran, lahirlah 2 orang anak yakni anak laki-laki dan perempuan. Nabi Ayub diutus oleh Allah kepada kaumnya yaitu kaum Huram dan Ti. Nabi Ayub berbudi pekerti baik dan halus. Sepanjang hidupnya tiada seorang pun yang menyalahinya dengan dusta dan ingkar. Berkat kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada bapak dan ibunya, Nabi Ayub menyampaikan syariat agama Allah dengan membangun masjid-masjid oleh dirinya sendiri. Ia juga sering menjamu kaum fakir miskin dan tamu-tamu makan bersama. Untuk itu disediakan khusus meja-meja makan mereka. Nabi Ayub juga seringkali menyantuni anak-anak yatim bagai seorang ayah yang penuh kasih kepada anaknya, dan juga menyantuni para janda bagaikan seorang suami. Demikian pula terhadap rakyat kecil yang lemah bagaikan saudara kandung yang penuh kasih sayang. Para pembantu yang mengurusi tanaman dan buah-buahan di kebun-kebun, ladang-ladang dan sawah-sawah dipesankan kepada mereka supaya membiarkan siapa saja yang ingin memetiknya. Dalam hal peternakan, setiap tahun peternakan Nabi Ayub terus meningkat, para hewan ternak beranak kembar-kembar. Sekalipun demikian semua kekayaan beliau tidak mempengaruhi sedikitpun munajatnya kepada Allah. Ya Allah, semua ini pemberianmu kepada hamba-hambamu di lokasi penjara dunia, maka sangat jauh dibandingkan dari pemberianmu di sorga bagi al-hikaramahmu di negeri penuh hidangan darimu. Nabi Ayub pandai menyukuri nikmat pemberian Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam hati ataupun dicetuskan dalam ucapannya. Dari situlah pangkal penyebab timbulnya rasa iri dan dengki dari makhluk tiada berbudi dan beradab dari bangsa iblis terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Iblis berkomentar, Ayub benar-benar sukses usahanya, baik urusan dunia maupun akhirat. Untuk itu ia harus dirusak salah satu atau keduanya. Pada zaman itu iblis bisa naik ke langit ketujuh, ia bebas masuk di tempat mana aja sesukanya. Pada suatu ketika ia naik seperti biasanya, lalu ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Hai makhluk terkutuk, tidakkah melihat seorang hambaku Nabi Ayub yang telah sukses dalam usahanya? Mampukah engkau mencontoh barang sedikit saja?" Jawab iblis, "Ya Allah, benar saja Ayub tekun beribadah kepadamu, sebab ia diberi kelapangan rizki atau harta, kesehatan jasmani dan rohani di tubuhnya. Seandainya tidak demikian, pasti ia pun enggan beribadah kepadamu. Ia seorang hamba yang penuh kesehatan." Lalu Allah berfirman, "Bohong kamu, sebab aku tahu pasti bahwa ia benar-benar beribadah dan bersyukur kepadaku, sekalipun tiada kelapangan rizki atau harta baginya." Sahut iblis, "Ya Allah, kalau begitu ingin aku mengujinya, sampai sejauh mana ia tidak lupa zikir dan beribadah kepadamu, untuk itu berilah aku kemampuan menguasai dirinya." Maka dipenuhilah tuntutan iblis terkutuk oleh Allah. Dengan catatan tidak pada jiwanya dan lisannya Nabi Ayub alaihissalam. Al-Kisah, sekembali dari langit, iblis menelusuri pantai laut, ia berteriak sekeras-kerasnya memanggil bangsa jin, mereka pun segera berhimpun tiada seorang pun yang tersisa, baik pria maupun wanita, semuanya mendekat di sisi iblis. Sahut mereka, "Apa yang menimpa Tuan besar?" Jawab iblis, "Kini aku memperoleh peluang besar yang belum pernah diperoleh sejak aku sukses menggulingkan Adam dari sorga. Allah mengizinkanku untuk memperdaya Ayub, untuk itu mari kita kerjakan bersama-sama untuk memperdaya Ayub." Al-Kisah, mulailah iblis memperdaya Nabi Ayub, mengerahkan seluruh pasukannya yang ada dan mengatur strategi. Semua rumah-rumah, taman-taman, kebun-kebun,
ladang-ladang dan sawah-sawah mereka bakar musnah tidak tersisa. Alhasil seluruh harta kekayaan Nabi Ayub dihancurkan oleh iblis laknatullah. Lalu iblis menghampiri Nabi Ayub yang tengah melaksanakan sholat di masjid. Sahutnya, "Hai Ayub, kenapa engkau tenang-tenang beribadah kepada Allah, padahal engkau dalam keadaan terancam bahaya? Tuhanmu telah mengirimkan api dari langit yang membakar hangus seluruh harta kekayaanmu." Namun Nabi Ayub tidak menjawabnya. Baru sesudah selesai sholat ia pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kekayaan kepadaku. Kemudian sekarang sudah saatnya Dia menarik kembali dari tanganku." Kemudian beliau tegak melakukan sholat lagi. Dan iblis pulang dengan penuh kecewa, bahkan merasa terhina dan menyesal akibat tindakan Nabi Ayub. Setelah Nabi Ayub tidak memiliki harta kekayaan, ke-12 orang anaknya yang terdiri dari 8 putra dan 4 putri setiap hari makan siang di rumah saudaranya. Saat berkumpul di rumah saudara tertua mereka yakni Hurmala, pasukan setan menyekap mereka dan melempari, sehingga anak Nabi Ayub meninggal dunia semua dalam satu meja makan. Di antara mereka ada yang sedang menyuap makanan, ada pula yang sedang memegang gelas minuman. Setelah itu, lagi-lagi iblis menghampiri Nabi Ayub yang sedang melakukan sholat. Sahut iblis, "Hai Ayub, kenapa engkau tetap santai dan tekun beribadah kepada Allah, padahal Allah telah merobohkan rumahmu dan menimpa anak-anakmu, hingga binasa seluruhnya?" Namun Nabi Ayub tidak menjawab sedikit pun, bahkan ia menyempurnakan sholatnya. Setelah selesai sholat, kemudian ucapnya, "Segala puji bagi Allah yang telah memberiku dan menarik kembali dariku. Hai makhluk terkutuk iblis, ketahuilah bahwa seluruh harta dan anak-anak adalah ujian bagi pria maupun wanita dan semua telah ditarik kembali oleh Allah dari tanganku, hingga aku mampu bersabar dan tetap tekun beribadah kepada Tuhanku." Dan lagi-lagi iblis pulang dengan penuh rasa kecewa, merugi serta terkutuk. Namun iblis terus mengejar Ayub. Lagi-lagi ia datang sewaktu Nabi Ayub tengah melaksanakan salat. Bertepatan Ayub melakukan sujud. Iblis meniup hidung dan mulut Nabi Ayub. Setelah beberapa saat mengembunglah tubuh Ayub dan kulitnya melepuh, hingga badannya terasa berat. Kemudian Ayub diserang penyakit cacar seluruh tubuhnya, mulai kepala sampai kaki, darah dan nanah mengalir dari tubuhnya, dan ulat-ulat pun berjatuhan. Akibatnya seluruh famili dan kawan-kawan menyatakan cerai dan menghindarinya. Demikian pula 2 dari ketiga orang istrinya menuntut cerai secara resmi, kecuali Dewi Rahmah seorang istrinya yang setia melayani siang dan malam harinya. Sahut istrinya, yang bernama Rahmah, "Derita sakitmu ini adalah akibat kesedihanmu memikirkan hartamu yang musnah, dan bencana yang menimpa anak-anakmu, sedang kamu beribadah terus-menerus." Tidak terbatas sampai di sini derita Nabi Ayub alaihissalam, sebab kaum Hawa tetangganya menuntut Ayub supaya angkat kaki dari kampungnya. Lewat istrinya, sahut mereka, "Hai Rahmah, kami sangat khawatir kalau nanti penyakit suamimu menjangkit atau menular pada anak-anak kami. Seharusnya suamimu disingkirkan saja dari kampung ini, kalau tidak maka kami akan memaksamu keluar." Maka Dewi Rahmah pun segera keluar, pakaiannya dibungkus, lalu dibawa pergi sambil berteriak keras, "Aduh, demikian berat penderitaan ini, kami harus mengembara dan berpisah. Mereka telah mengusir dari kampung dan rumah kami." Ayub digendong pada punggungnya, diiringi isakan tangis istrinya, ia dibawa ke sebuah lokasi bekas rumah yang sudah rusak, tempat pembuangan sampah di pinggiran kampung, dan di sanalah ia ditaruh. Melihat demikian masyarakat sekitar lokasi itu juga mengusirnya, bahkan kalau tidak mereka akan mengerahkan anjing-anjing mereka untuk memaksa Ayub keluar dari lokasi tersebut. Maka Dewi Rahmah pun membawanya pergi diiringi isakan tangisnya, menuju suatu tempat jauh dari kampung. Di sanalah Ayub ditaruh, lalu dibuatkan sebuah gubuk terbuat dari kayu. Berikutnya Dewi Rahmah datang dengan membawa alas tidur sebangsa tikar, dibentangkan di bawahnya, serta batu sebagai bantalnya. Untuk minumnya, Dewi Rahmah membawakan wadah air yang biasa dipakai oleh para penggembala memberi minum ternak-ternaknya. Kemudian Dewi Rahmah berangkat menuju suatu dusun. Lalu Ayub pun menyeru, "Hai Rahmah, pulanglah. Aku menasehatimu, jika engkau hendak pergi menjauh dariku maka biarkan aku di tempat ini." Jawabnya, "Janganlah khawatir suamiku, sebab tidak mungkin aku membiarkan meninggalkanmu seorang diri.
selama hayat masih dikandung badanku. Kemudian berangkatlah Dewi Rahmah menuju suatu dusun. Ia bekerja setiap hari pada perusahaan roti, untuk memberi makan Nabi Ayub alaihissalam. Setelah sekian lama masyarakat dusun itu pun mengetahui bahwa Rahmah adalah istri Nabi Ayub alaihissalam, maka mereka pun berhenti untuk tidak memperkerjakan Rahmah. Sahut mereka, "Menjauhlah dari kami, sebab kini aku merasa jijik padamu." Dewi Rahmah pun menangis, katanya, "Ya Tuhan, Engkau melihat keadaanku ini, seolah-olah dunia ini berubah menjadi sempit bagiku, masyarakatnya selalu menghinaku. Namun aku berharap Engkau janganlah menghinaku kelak di akhirat. Ya Tuhan, mereka telah mengusir dari rumah kami di dunia ini, namun kami berharap janganlah Engkau mengusir kami dari rumah-Mu kelak di hari kiamat." Kemudian ia pun berangkat menemui wanita istri perusahaan roti itu, katanya, "Sungguh, suamiku yakni Ayub tengah lapar, untuk itu perkenankanlah aku meminjam atau berhutang roti kepadamu." Jawabnya, "Menjauhlah segera, supaya suamiku tidak melihatmu, tapi serahkan gulungan rambutmu yang indah dan bagus itu padaku." Alkisah, wanita istri perusahaan roti pun datang dengan gunting untuk memotong gulungan rambut Dewi Rahmah, kemudian ditukarkan pada 4 potong roti. Dewi Rahmah berkata, "Ya Tuhan, sesungguhnya tindakanku ini, semata-mata berbakti kepada suamiku, memberi makan nabimu dengan menjual gulungan rambutku." Maka sewaktu Ayub melihat roti segar, ia pun segera menaruh perhatian, ia pun menangis. Nabi Ayub berkata, "Ya Allah, telah lenyap upayaku hingga mencapai suatu masalah bahwa seorang istri nabimu menukar rambutnya untuk membiayai diriku." Sahut Dewi Rahmah, "Wahai suamiku, kini janganlah sedih, sebab rambutku dapat tumbuh lebih bagus dari yang semula." Lalu ia pun memotong roti, dan menyuapinya serta duduk di sisi suaminya. Nabi Ayub setiap ulat jatuh dari tubuhnya, ia pun mengambil dan mengembalikannya. Sahutnya, "Makanlah apa-apa yang telah dirizkikan Allah kepadamu." Alhasil tiada tersisa daging pada tubuh Nabi Ayub, hanya tulang-tulang, urat dan sarafnya. Ketika mentari terbit menyinari, tembuslah sinarnya dari tubuh bagian depan sampai punggung Nabi Ayub. Yang tersisa hanyalah hati dan lisan, sebab hati Nabi Ayub tidak pernah sepi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lisannya pun tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkisah penderitaan Nabi Ayub ini mencapai 18 tahun. Pada suatu hari Dewi Rahmah berkata, "Engkau seorang nabi yang terhormat di sisi Tuhanmu, kalau saja mau berdoa untuk kesembuhan tubuhmu, pasti." Sebelum Dewi Rahmah menyelesaikan perkataannya, Nabi Ayub berkata, "Sudah berapa tahun masa senang kita?" Jawab Dewi Rahmah, 80 tahun. Lalu Nabi Ayub berkata, "Sungguh malu rasanya jika aku berdoa kepada Allah, mengingat masa ditimpa derita atau ujian ini belum seberapa, dibandingkan dengan masa senang dan masa sehatku." Dan ketika tiada lagi daging pada tubuhnya yang layak disantap, maka ulat-ulat itu pun saling menyantap sesamanya. Ulat yang satu menyantap ulat yang lainnya dan seterusnya, hingga tersisa 2 ekor ulat saja, yang selalu mencari sisa-sisa daging pada tubuh Nabi Ayub, namun tiada memperolehnya. Maka salah seekor ulat ada yang sampai ke hati dan memakannya, sedangkan seekor lainnya sampai ke lisan dan menggigitnya. Maka pada saat itulah Nabi Ayub berdoa, "Ya Allah, sabarkanlah hatiku dalam menerima segala ujian darimu sepanjang hati terus mencintaimu dan lisan berzikir kepadamu. Namun jika keduanya telah hilang dariku, berarti terhentilah cintaku dan zikirku kepadamu. Engkau lebih pengasih dari segala yang kasih." Kemudian Allah jawab doa Nabi Ayub, sebagaimana yang tertuang di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 84 yang berbunyi. Yang artinya, "Lalu kami perkenankan doanya, dan kami lenyapkan kemelaratan atau penyakit berbahaya pada dirinya, dan kami datangkan kepadanya seluruh keluarganya semisal mereka, sebagai rahmat dari sisi kami dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang mengamalkan." Akhirnya kedua ekor ulat itu pun dijatuhkan oleh Allah dari tubuhnya, seekor berubah menjadi lintah di air yang dapat dibuat menyembuhkan orang sakit, sedang seekor lagi jatuh di darat berubah menjadi lebah atau tawon yang juga madunya dapat dijadikan obat bagi manusia. Kemudian Jibril datang membawa 2 buah delima sorga,
Sahut Ayub, "Hai Jibril, masih ingatkah Allah padaku?" Jawab Jibril, "Ya, tentu, bahkan dia uluk salam kepadamu, dan menyuruh agar kamu makan 2 buah delima ini, nanti sembuhlah penyakitmu, daging dan tulangmu pulih kembali sehat." Sesudah dimakan kedua buah delima itu, Jibril pun berseru, "Tegaklah dengan izin Allah." Maka Ayub pun tegak berdiri, lalu Ayub memukulkan dengan kaki di bawahnya, maka terbitlah mata air hangat dan mandilah ia dengan air tersebut, dan berikutnya ia tekankan kaki kirinya, maka terbitlah mata air dingin yang dapat diminum olehnya. Maka hilanglah segala penyakitnya, luar dalam. Dan ketika tubuhnya lebih menjadi bagus dari yang semula, mukanya bersinar melebihi cahaya bulan. Dan pada akhirnya sembuhlah penyakit-penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam selama bertahun-tahun. Dengan begitu pula, maka telah gagallah usaha iblis untuk ketiga kalinya dalam menggoyahkan ketakwaan Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahyu Allah turun kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Maukah jika keluargamu aku hidupkan kembali?" Jawab Nabi Ayub, "Ya Allah, senangkanlah mereka di sorga." Setelah itu semua kekayaan Nabi Ayub kembali melimpah seperti dahulu kala dan istrinya melahirkan anak-anak yang banyak. Yang demikian ini sebagai rahmat atau nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah cerita kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan dapat mengambil hikmah dari cerita Nabi Ayub ini. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.